Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, bangunan paling suci bagi umat Islam ini ternyata menyimpan banyak fakta unik yang jarang dibahas. Ka'bah bukan hanya kiblat syalak bagi lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia, tetapi juga memiliki sejarah panjang, misteri, dan keistimewaan yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membahas fakta-fakta unik tentang Ka'bah yang jarang diketahui, yang bukan hanya menambah wawasan, tapi juga bisa meningkatkan keimanan kita. Simak sampai akhir, karena fakta terakhir sering membuat banyak orang merinding. Pertama, Ka'bah bukan kubus yang sempurna. Banyak orang mengira Ka'bah berbentuk kubus sempurna. Faktanya, Ka'bah tidak simetris, panjangnya sekitar 12 meter, lebarnya sekitar 10 meter, dan tingginya sekitar 15 meter. Setiap sisi memiliki ukuran yang berbeda, namun justru dari ketidaksempurnaan bentuk fisik ini, Ka'bah menjadi simbol bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, bukan ciptaan manusia. Kedua, Ka'bah pernah tidak memiliki atap. Pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah tidak memiliki atap. Atap baru dibuat ratusan tahun kemudian untuk melindungi bagian dalam Ka'bah dari hujan dan panas ekstrem Mekah. Artinya, bentuk Ka'bah yang kita lihat hari ini adalah hasil dari beberapa kali renovasi sepanjang sejarah, bukan bentuk awalnya. Ketiga, Ka'bah pernah rusak dan dibangun ulang berkali-kali. Ka'bah telah mengalami kerusakan akibat banjir, gempa, dan konflik. Salah satu peristiwa terkenal terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Ketika kaum Quraisy merenovasi Ka'bah dan hampir bertikai karena memperebutkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah menyelesaikannya dengan bijaksana, sebuah tanda awal kenabian beliau. Keempat, Hajar Aswad tidak selalu berwarna hitam. Menurut hadits, Hajar Aswad awalnya berwarna putih dan bersinar. Namun, karena dosa-dosa manusia, warnanya menjadi hitam seperti yang kita lihat sekarang. Ini menjadi simbol bahwa dosa dapat menggelapkan hati manusia, sebagaimana Hajar Aswad menggelap karena dosa anak Edom. Kelima, Ka'bah pernah menjadi arah kiblat non-muslim. Sebelum Islam, Ka'bah sudah menjadi pusat ibadah masyarakat Arab, meskipun dipenuhi berhala. Menariknya, beberapa agama Samawi terdahulu juga memuliakan wilayah ini. Islam datang bukan untuk menghapus Ka'bah, tetapi memurnikan kembali fungsinya sebagai pusat tauhid. Keenam, bagian dalam Ka'bah sangat sederhana. Berbeda dengan kemegahan luarnya, bagian dalam Ka'bah sangat sederhana. Tidak ada emas berlimpah atau ornamen mewah. Hanya terdapat pilar, lampu gantung, dan wewangian khas. Kesederhanaan ini mengajarkan bahwa kesucian tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari nilai spiritual. Ketujuh, Multazam, tempat doa paling mustajab. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat area bernama Multazam. Banyak ulama menyebut tempat ini sebagai salah satu lokasi doa paling mustajab. Jutaan jamaah haji dan umrah menangis, berdoa, dan berharap di tempat ini, memohon ampunan dan pertolongan Allah. Delapan, kiswah Ka'bah diganti setiap tahun. Kain penutup Ka'bah atau kiswah diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah. Kiswah terbuat dari sutra hitam dengan sulaman benang emas ayat-ayat Al-Quran. Menariknya, kiswah lama dipotong kecil-kecil dan dibagikan kepada tokoh tertentu sebagai bentuk penghormatan. Kesembilan, Ka'bah pernah dipenuhi berhala. Sebelum Fathu Makkah, Ka'bah dipenuhi 360 berhala. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, beliau menghancurkan semua berhala sambil membaca ayat, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan." Peristiwa ini menandai kemenangan tauhid atas kemusyrikan. Kesepuluh,
Tawaf melawan arah jarum jam bukan tanpa makna. Mengapa tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam? Beberapa ulama menjelaskan bahwa arah ini selaras dengan pergerakan alam semesta, seperti rotasi planet dan aliran energi. Secara spiritual, tawaf melambangkan bahwa hidup seorang muslim harus berpusat pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Ke-11. Ka'bah tidak pernah sepi. Siang atau malam, hujan atau panas, Ka'bah tidak pernah kosong dari ibadah. Jika manusia tidak tawaf, maka malaikat yang melakukannya. Ini menjadi bukti bahwa Ka'bah adalah pusat ibadah bukan hanya bagi manusia, tetapi juga makhluk Allah lainnya. 12. Ka'bah adalah titik persatuan umat Islam. Berbeda bahasa, warna kulit, dan budaya, seluruh umat Islam bersatu menghadap satu arah, Ka'bah. Ini adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan persaudaraan global umat Islam yang tidak dimiliki agama lain. Ka'bah bukan sekadar bangunan batu, tetapi simbol tauhid, sejarah, dan persatuan umat Islam. Semakin kita mengenalnya, semakin besar rasa cinta dan rindu untuk bersujud di hadapannya. Semoga Allah SWT memanggil kita semua untuk menjadi tamunya di Baitullah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang mendapatkan ilmu dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.